Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Rabu pagi menggelar pertemuan dengan tim dari situs jejaring Facebook. Ya, dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini membicarakan sejumlah hal, diantaranya penanganan konten radikal dan hoax. Menurut Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Pangarepan, Menkominfo dan tim dari Facebook membicarakan sejumlah hal, diantaranya adalah rencana peresmian kantor baru Facebook di Indonesia yang rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus ini. Selain itu, Kominfo dan juga Facebook juga menyepakati sejumlah hal mengenai bagaimana cara melawan konten-konten yang berbau radikalisme, seperti menerapkan sistem penyaring konten radikal yang dianggap bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Kominfo juga berencana untuk memanggil sejumlah petinggi media sosial lainnya seperti Twitter dan Instagram guna membahas penanganan konten hoax dan juga radikalisme. Mengenai pengendalian kontrol konten-konten negatif, saat ini juga dilaporkan ke kami bahwa mereka sudah punya fitur baru bagaimana juga bisa mengendalikan khusus untuk Indonesia. Ada beberapa konten yang memang tidak bisa diakses di Indonesia yang memang bertentangan dengan peraturan yang ada. Jadi mereka sudah bisa melakukan geo-blocking. Itu yang dilaporkan ke Menkominfo Rudiantara menerima utusan Facebook beberapa saat lalu dan juga CEO Telegram kemarin. Dan untuk membahas hasil pertemuan ini sudah ada Dirjen Aplikasi Kemenkominfo Bapak Samuel Abriani Pangarepan, langsung dari kantor Kemenkominfo. Selamat siang Pak Samuel. Poin-poin penting apa saja yang dihasilkan dari pertemuan antara Kominfo dan juga petinggi Facebook dan Telegram ini? Pertama kita punya satu pemahaman bersama bahwa para platform ini juga sama-sama ingin memerangi konten-konten yang radikal, propaganda radikal dan mengarah kepada terorisme dan konten-konten yang lainnya yang bertentangan dengan perundang-undangan kita. Itu adalah harus kita ingin menyamakan persepsi bahwa mari kita sama-sama membersihkan konten-konten itu dari Indonesia. Ya. Dan secara spesifik apa sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah dan Kemenkominfo dalam pertemuan ini? Itu menjalin kerjasama yang saling membantu untuk hal yang tadi saya sebutkan. Karena gini, kita kan kalau pemerintah kan punya itu aturan terus habis itu punya bagaimana menjalankan aturan itu. Ya itu kita ingin semua para platform yang berbisnis di Indonesia harus menjaga lingkungan di platformnya masing-masing. Jadi ini yang kita harapkan. Nah, kita memahami juga bahwa teknologi ini sangat membantu, dan juga sangat advance. Orang bisa bercakap dengan penuh kerahasiaan atau tidak bisa di-intercept. Itu kita juga menghargai. Memang undang-undang kita pun menjamin kerahasiaan percakapan di telekomunikasi. Tapi kita ingin menyampaikan tidak ada ruangan bagi siapapun yang punya niat jahat dengan bantuan teknologi apapun. Itu tidak akan kita kasih ruang untuk mereka bersembunyi di sana. Iya. Lain halnya juga Kemenkominfo juga berharap agar semua platform dari sosial media ini lebih kooperatif dengan mendirikan kantor di Indonesia juga, seperti itu Pak. Ya ada beberapa. Kalau kita lihat Telegram kan memang dia masih sifatnya masih nirlaba ya. Jadi mereka masih mencari bentuk bisnis konsepnya. Kalau kita kemarin tadi pagi juga sudah ketemu dengan Facebook, mereka sudah berencana untuk membuka kantor di Indonesia dalam waktu dekat ini, dalam bulan ini mereka akan launch kantornya. Mereka juga akan menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Iya, petinggi Telegram sudah bertemu audiensi dengan pemerintah. Mungkin bisa diinformasikan kapan akan dibuka blokir terhadap beberapa web dari Telegram ini, Pak? Jadi yang diblokir itu DNS-nya kita rencanakan dalam minggu ini, kita lagi proses. Dalam minggu ini kita akan buka. Beberapa sosial media yang lain tetap kita evaluasi ya mereka punya. Ya kita juga berencana ketemu dengan yang lainnya. Besok kita ketemu dengan Twitter, nanti ketemu juga dengan Google. Itu kita sudah ketemu dengan Line. Jadi kita memang panggil semua. Memang
Ini kita ingin mereka juga paham bahwa kita untuk memerangi radikalisme dan terorisme itu kita benar-benar serius, dan kita ingin mereka bekerja sama sangat erat untuk memberantas masalah ini. Ya, diharapkan semua platform sosial media yang ada di Indonesia bisa berkooperasi dengan baik dengan pemerintah. Terima kasih Pak Samuel telah bergabung bersama kami di Metro Asia. Presiden Joko Widodo menyentil Kementerian BUMN saat ratas evaluasi tingkat komponen dalam negeri. Jokowi menekankan TKDN harus menjadi kebijakan strategis, bukan sekedar administratif. Presiden Joko Widodo mengingatkan para pembantunya bahwa tingkat kandungan dalam negeri harus menjadi kebijakan strategis, bukan sekedar administratif. Penggunaan produk lokal tentu dapat menekan ketergantungan terhadap produk impor. Mestinya kebijakan dalam upaya peningkatan penggunaan produk lokal berjalan konsisten. Jokowi melihat penggunaan produk lokal baru sebatas sebagai syarat pengadaan barang dan jasa. Salah satu kementerian yang disorot Jokowi adalah Kementerian BUMN. Konsistensi kita dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor. Ini penting sekali, saya ingatkan. Jadi, memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru, membuka, ini yang paling penting, lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, dan muara akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda perekonomian nasional kita. Saya yakin produk-produk yang dihasilkan oleh industri nasional kita, jika terus kita perkuat, terus kita dampingi, terus kita fasilitasi, akan mampu bersaing dengan produk-produk impor, baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas. Dan saya harap hal ini menjadi fondasi bagi kita untuk mempunyai industri nasional yang semakin kuat, tangguh, dan kompetitif. Saya masih melihat, ini saya ulangi, di BUMN terutama yang gede-gede ini masih banyak yang belum melihat TKDN ini. Dan pada rapat evaluasi kali ini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa untuk urusan TKDN akan saya ikuti baik lewat nanti BPKP maupun lewat cara yang lain. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mendukung bahwa jajaran pemerintahan harus mau turun tangan mendorong industri lokal. Menurutnya masih sering terjadi pemerintah yang menerbitkan peraturan namun cuci tangan. Jokowi berkomitmen akan terus mendampingi pelaku industri lokal hingga mampu bersaing secara global, baik dari segi harga maupun kualitas. Priscila Dauhan dan Satria Eko Atmojo, Berita 1, Jakarta. Kasus Dimas Kanjeng taat pribadi menjadi perhatian publik saat Dimas Kanjeng ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Selain itu, Dimas Kanjeng juga dijerat pasal penggelapan dan penipuan dengan modus penggandaan uang yang menyebabkan kerugian ratusan miliar rupiah. Berakhir sudah pelarian Dimas Kanjeng taat pribadi. Dimas Kanjeng ditangkap pada 29 September 2016 setelah aparat Polda Jawa Timur menggerebek padepokannya di Dusun Sumber Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan setelah Dimas Kanjeng beberapa kali mangkir dari panggilan Polda Jawa Timur dan ditetapkan masuk DPO sejak 21 September 2016. Dimas Kanjeng taat pribadi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap korban Abdul Ghani, mantan pengikutnya yang juga pernah menjadi ketua yayasan Padepokan Dimas Kanjeng. Pembunuhan itu dilakukan karena Dimas Kanjeng taat tidak ingin kedok usaha penipuannya dibongkar oleh korban. Selain diduga terlibat kasus pembunuhan dua bekas pengikutnya, Dimas Kanjeng taat pribadi juga dijadikan tersangka kasus penipuan. Bekas pengikutnya telah melaporkan penggelapan seorang pengikutnya dari Sulawesi sebesar 200 miliar rupiah. Setelah mengalami pemeriksaan, Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus Dimas Kanjeng taat pribadi.
Polisi melakukan pengamanan sangat ketat di Padepokan Dimas Kanjeng selama rekonstruksi berlangsung. Ada 64 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi Abdul Ghani. Dalam rekonstruksi itu terdapat adegan perencanaan, penyerahan uang, hingga eksekusi pembunuhan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi bersama 9 anggota tim pengawalnya sebagai tersangka kasus pembunuhan Abdul Ghani. Dari pembunuhan itu, para tersangka mendapat bayaran 320 juta rupiah. Selain dituduh melakukan pembunuhan, Dimas Kanjeng Taat Pribadi juga menjadi terkenal karena dapat mengeluarkan uang dari tubuhnya. Padepokannya di Probolinggo ramai dikunjungi warga dengan masalah finansial. Uang milik warga dijanjikan akan dilipat gandakan, namun diketahui uang hanya akan diputar pada pengikut barunya sebagai bentuk penipuan investasi belaka. Tim Liputan Berita 1.